Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Jadi salam sehat, salam berrelasi bersama keluarga di hari Minggu yang indah ini tentunya. Teman-teman, hari ini saya akan berbicara tentang rahasia keberhasilan dalam mempertahankan kehidupan ini. Jadi untuk orang atau untuk teman-teman pertama kali singgah di channel saya untuk mendapatkan wisdom ini dan wisdom ini setiap hari Minggu, teman-teman bisa klik lonceng dan subscribe, dan teman-teman kalau mau menonton wisdom minggu-minggu sebelumnya kalau nggak salah di atas di sini tuh ya, teman-teman klik ya, teman-teman akan dapatkan yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau teman-teman sudah subscribe di loncengnya, setiap minggu teman-teman tentu akan dapatkan notifikasi di jam 10 biasanya video ini saya launching. Oke ya teman-teman, dan dalam kondisi meskipun kita melihat bahwa pandemi sudah berakhir jadi endemi kelihatannya, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan jauh lebih baik, hidup sehat gitu ya, untuk melindungi diri kita, keluarga, dan maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Oke, teman-teman, di dalam situasi begini memang tidak mudah kalau kita berbicara tentang keberhasilan hidup ya, karena kita tahu bahwa dunia dilanda pandemi beberapa tahun ya, 2 tahun, hampir 3 tahun begini ya, dan memporak-porandakan baik dari sisi sosial, kesehatan ya, bahkan jiwa manusia, taruhan yang begitu jutaan ya, manusia meninggal dalam dunia akibat pandemi seperti ini. Dan saudara dan saya tentu kita bersyukur kalau kita masih bisa bertahan hidup sampai hari ini. Oke ya teman-teman, karena tidak terlepas daripada kehendak yang di atas tentunya. Oke. Jadi begini teman-teman, apa sih sebenarnya rahasia tentang kita bisa bertahan hidup dalam situasi begini? Saya banyak mendengar, banyak melihat ya, banyak orang keluh kesah, dan teman-teman kita baik dari berbagai status ekonomi tidak ada pandang bulu ya, semua berantakan begitu. Saya melihat teman-teman banyak dari teman-teman saya pengusaha hancur gitu ya, bahkan juga kena penyakit, bahkan sudah ada yang hilang gitu. Dan kemudian saya juga melihat dari medsos ya, jadi di mana ada orang yang tidak bisa tidak siap menghadapi situasi begini, akhirnya mereka mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara pintas begitu. Oke. Nah teman-teman, marilah kita yang Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini, bagaimana kita menyikapi situasi yang tidak mudah ini. Oke teman-teman. Nah, kita tahu ya, terutama dalam situasi kalau kita bertahan hidup saat ini, yang menjadi keluhan secara umum tentu masalah ekonomi begitu. Karena situasi sekarang menyebabkan secara ekonomi masih banyak belum pulih begitu. Oke ya. Dan bagaimana cara kita bertahan di dalam kehidupan kita? Tidak mungkin beberapa orang dan termasuk saya berpikir kita saat ini tidak mencari ambisi mencari kaya raya, tapi bagaimana kita bertahan hidup saja ya. Karena banyak teman datang mengeluh dia punya yang jualan tidak laku lagi ya, bahkan tidak nutupin biaya operasional begitu. Nah sehingga menyebabkan dia makin, misalnya buka toko, makin buka malah makin miskin karena harus subsidi gitu ya. Oke, bagaimana caranya teman-teman? Mari saya mengajak kita merenungkan dan belajar dari beberapa wisdom ya yang saya akan saya senang ya, ada seorang, saya selalu patokan ini karena dia memang raja penuh wisdom ya, penuh hikmat dari Tuhan, dan inilah Raja Sulaiman. Saya coba baca beberapa statement dari dia ya. Yang pertama dia katakan begini. Mohon maaf ya. Hai pemalas katanya, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dia mengatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Jadi ini menarik ya, ini sebuah teguran. Dan kini sering kita ngomong, saya rajin kok, saya bukan orang pemalas. Kadang-kadang begini teman-teman ya, kadang-kadang ya, saya pun sering merasa begini. Kita mencoba berusaha, tapi kita tidak melihat hasilnya. Kadang-kadang membuat mental kita jadi down, jadi pesimis, dan akhirnya kita jadi malas ya. Saya bahkan pernah mengatakan ya, bahkan saya pernah berdoa kepada Tuhan, saya
saya ini orang yang betul ya, saya ini bukan orang pemalas, tapi saya ini bertekun dan saya mencoba dengan berbagai cara usaha, tapi gak ada yang berhasil gitu ya. Akhirnya saya muncul pesimis, saya pun pernah alami begitu. Oke, nah pertanyaannya menarik, kenapa ya Raja Sulaiman ini meminta kita belajar pada semut yang tidak ada pemimpinnya, tapi bisa teratur hidupnya? Ini yang menarik teman-teman. Nah, dia mengatakan begini, kenapa kita belajar sama semut? Kita lihat semut ya. Semut itu adalah cukup punya wisdom, cukup bijak, di mana dia selalu mempersiapkan sesuatu dan dia mengantisipasi masa yang akan datang begitu. Nah, teman-teman, itu mungkin hal yang menarik ya, teman-teman. Jadi begini, kadang-kadang saya melihat ya, orang kalau dapat duit ya, dia lupa besoknya atau dia lupa sebelumnya dia pernah kekurangan duit. Jadi dia dapat duit, dia lupa diri gitu loh. Dia selalu mengkonsumsi, beli sesuatu yang tidak ada, yang tidak apa ya, maksudnya bukan yang sesuatu yang dibutuhkan gitu loh. Bukan sesuatu yang paling urgent, yang paling di apa itu ya, urgent, sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat untuk dia itu. Tapi dia cenderung membeli sesuatu yang justru menyebabkan, bukan istilahnya gini ya, dalam istilah ada mengatakan aset dan liability, bukan menimbulkan penambahan aset dia, tetapi malah menunjukkan sebuah kewajiban dia, sebuah yang akan yang akan mengkikis dia punya hartanya gitu. Nah, contoh beberapa hal, misalnya kita mau beli mobil ya, mobil itu bukan aset, itu makin tahun itu harganya makin turun begitu ya. Dan itu kecuali Anda misalnya ya beli mobil yang bisa Anda pakai untuk menghasilkan duit lagi ya, seperti mobil box ya dan lain sebagainya, atau Anda menambah travel gitu kan ya. Nah, tapi kalau kadang-kadang saya pun terpancing seringkali begitu. Jadi sesuatu yang tidak penting, kita merasa wah ini bukan karena kita butuh, tapi karena kita merasa menarik gitu loh ya. Nah, apalagi banyak orang kadang-kadang hanya beli buat ya, belakangan kita dikenal sekarang lagi rame-rame tentang flexing gitu ya, untuk pamer begitu, supaya menaikin PD, percaya diri. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman ya, sehingga banyak orang akhirnya jatuh kembali lagi miskin akibat gengsi gitu ya. Oke. Kemudian nah, sehingga saya melihat ya, banyak orang kadang kurang bijak. Dia banyak dapat duitnya begitu gampang, tetapi pada akhirnya ketika proyek selesai dia nggak ada duit lagi gitu. Sorry, dia nggak ada duit, hilang juga gitu ya. Jadi betul-betul artinya apa ya? Pada saat proyek datang sesaat dia bisa nikmati hidup, dia foya-foya, setelah itu dia kembali lagi lemah. Nah, itu teman-teman kenapa Raja Sulaiman meminta kita belajar sama semut yang cukup bijaksana. Dia bilang dia nggak ada pemimpin. Tapi pada saat kita lihat ya, pada saat kemarau dia ngumpulin makanan, dia simpan di lumbungnya. Pada saat hujan, nah dia nggak perlu susah-susah, dia bisa menikmati makanannya. Sehingga kehidupan semut itu selalu stabil di dalam kebutuhan dan ekonominya tentunya gitu ya. Nah, ini yang menarik. Oke, nah teman-teman, ada hal yang cukup menarik ya, bagaimana sih supaya kita tetap bisa kembali kepada optimisme begitu. Oke ya. Nah, kita lihat ya. Ada satu ini saya dihadiah dari teman lagi, buku banyak cerita yang menarik. Nah, salah satunya saya ingin mengajak kita ya supaya bisa membangkitkan kembali optimisme dan ketekunan kita. Jangan menyerah dalam situasi yang saat ini gitu ya, yang tidak gampang. Nih. Jadi dia cerita, ini ada sebuah cerita tentang seekor ayam ya. Kita coba belajar, selain belajar dari semut, kita belajar dari ayam. Belajar semut artinya kita mulai belajar untuk menyimpan, mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Nah, sekarang kita belajar ayam. Oke. Bagaimana caranya ayam bekerja keras gitu ya? Nah, ini kita menarik ini. Ya, kerja keras. Jadi kerja keras seekor ayam itu bukan hal yang aneh ya, bagi terutama ya kita ini dicontohkan adalah seekor ayam betina. Oke. Nah, kita melihat bahwa ayam betina bekerja tanpa mempedulikan ramalan pelaku bisnis tentang harga telur, ya kan? Dia nggak peduli ya, engkau mau bilang telur mau naik besok mau turun, dia nggak peduli ya. Dia tidak peduli apa yang menjadi keinginan orang lain.
ya. Jadi dia tanpa mempedulikan fluktuasi pasar telur, komunitas, ayam betina, ya. Jadi kerja dia nggak peduli. Dia setiap pagi dia bangun, dia terus mencari cacing dan bertelur. Ya, kita bicara ayam yang bukan ayam pelihara di kandang. Kita bicara ayam yang hidupnya di dalam alam bebas, ya. Terutama ayam kampung misalnya, ya, dibiarkan cari makan sendiri gitu. Oke? Nah, kita melihat karakteristik kerja ayam betina ini. Ketika dia kerja, dia turun lapangan setiap hari. Jika dia temukan tanah yang keras, dia menggali lebih keras lagi kan. Dia menggores lebih keras lagi. Nah, jika tanahnya kering, dia akan menggali lebih dalam lagi. Nah, jika tanahnya basah, dia menggali pada tanah yang kering. Ya, artinya basah itu ya mungkin ada air ya. Dia cari tanah yang kering. Artinya dia tidak pernah nggak pernah mengambil sebuah alasan untuk berhenti, untuk tidak berusaha gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Jika yang dia gali kena pada batu, dia menggali di sekitarnya. Dia nggak pernah mengeluh gitu ya. Nah kan kadang-kadang kita, aduh ini nggak berhasil kan kadang-kadang membuat kita ketekunan itu bisa hilang, jadi malas kita. Dia nggak peduli dan dia tidak pernah berputus asa. Kita melihat ya, jika masih ada beberapa jam panas matahari, dia kan dari pagi keluar sampai malam dia pulang ya. Jika masih ada beberapa jam panas matahari, dia menggali lebih lama lagi gitu. Dia nggak pernah berhenti. Nah, pernahkah Anda melihat ayam betina yang pesimis? Nggak ada kan? Aduh, gali ini masalah itu, hujan lah, ini banjir lah, itu tanah kering, lalu dia tidur pulang kandang kan? Nggak pernah kan? Kalau saya ingat waktu kecil kan, orang tua saya ada pelihara beberapa ekor ayam kampung untuk bertelur itu. Sekali pagi, malam dia baru pulang. Kadang kita pergi cari dia kan. Nah, jadi dia nggak pernah pulang dulu, capek gitu ya, nggak ada hasil hari ini. Nah, nggak pernah kita lihat dia mereka pesimis seperti itu, ya kan? Nah, kita lihat. Pernahkah Anda melihat ayam betina berkotek kesal karena masa depan dan pekerjaannya? Nggak pernah, dia nggak pernah ngeluh kan, dia nggak pernah marah-marah kan, dia nggak pernah ketok-ketok atau dia gigit kita dan sebagainya karena hari itu dia kesal itu ya, pekerjaannya nggak pernah. Nah ini hal yang perlu kita cermati ini, perlu kita belajar sikap kita ini dari seekor ayam yang penuh ketekunan, yang bekerja penuh pengharapan dan penuh optimisme, nggak pernah pesimis, dan dia nggak pernah mengeluh sekalipun. Ini yang menarik ya. Pernahkah Anda mendengar ayam betina berkotek karena pekerjaannya sulit? Nggak pernah. Kondisi sulit dan berapa telurnya bahkan dibawa pergi sebelum sempat dierami maksudnya. Ya, juga enggak ya. Bahkan ya dia bekerja, hasilnya berapa telur pun diambil oleh orang lain, bahkan dia nggak sempat untuk ngeraminya, untuk memunculkan anak ayamnya lagi gitu, iya kan? Nah, diambil oleh tuannya tentunya, dan dia nggak pernah itu. Dan besoknya dia terus kembali bekerja, dia nggak pernah pedulikan. Artinya apa yang terjadi? Ayam betina ini tidak peduli hasilnya. Yang dia pentingkan adalah bagaimana dia terus berusaha dan bekerja. Dia nggak peduli dengan situasi, dengan kondisi. Ya, dia nggak peduli dengan omongan orang. Ya, dia nggak peduli dengan semuanya. Yang penting adalah dia melakukan tugasnya. Ayam betina menyimpan energinya untuk menggali. Jadi yang dia utamakan adalah bagaimana dia menyimpan energi, besok gali lagi. Ayam betina menyimpan kotekannya untuk telur yang dihasilkannya. Jadi dia hanya akan berkotek, mungkin dia bersyukur gitu ya. Jadi dia sudah bertelur, habis bertelur dia kotek ya. Nah, jadi ini menarik ya teman-teman. Jadi rahasia seekor ayam ini, keberhasilannya adalah dimulai dari sebuah goresan dan terus menggores. Ini menarik ya. Jadi teman-teman, sangat simpel kalau kita belajar dari ayam ini adalah bagaimana kita bisa terus bertekun ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita belajar hari ini. Pertama, kita belajar dari semut bagaimana dia selalu mempersiapkan masa depan dia, sehingga masa depan dia selalu tersedia makanan yang ada ya, sehingga hidupnya stabil. Kedua, kita belajar dari seekor ayam dan bagaimana ketekunannya yang tidak mempedulikan dengan lingkungan, dan dia tidak pernah menciptakan alasan untuk dia berhenti berusaha. Oke, menarik ya teman-teman. Semoga
kita tetap penuh pengharapan, penuh optimisme menghadapi masa depan yang lebih gemilang. Salam sukses dan salam wisdom untuk Anda semua.